Halo para pejuang, memasuki hari ke-55 belajar SNBT. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan drilling soal PK set ketiga. Buat yang baru nonton sekarang, silakan ditonton dulu dua video sebelumnya ya, karena Mister sudah membahas nomor 1 sampai 12. Jadi sekarang kita coba untuk membahas nomor 13 sampai habis kalau bisa. Seperti biasa, buat yang belum pernah mencoba soal ini, link soalnya ada di deskripsi, bisa kalian akses. Buat yang sudah mencoba, tinggal dicek saja jawabannya seperti biasa juga. Nah, kita mulai saja soalnya, karena soal-soalnya udah mulai menarik nih. 13 ke bawah itu udah tentang 1 benar, 2 benar, kuantitas PQ, menentukan pernyataan 1-2 cukup, 1-2 tidak cukup, dan lain-lain gitu ya. Oke, kita lihat dulu soalnya nih, menarik nih. Manakah pernyataan yang benar untuk semua bilangan asli N? Di mana 2 pangkat N tambah 2N tambah 1 ganjil, dan kalian bisa baca ke bawahnya. Jadi di sini kita suruh menentukan kalau kita mau memasukkan bilangan asli N apapun itu, maka dia harus menghasilkan suatu bilangan antara ganjil atau genap. Nah, kita pelajari dulu kuncinya. Kuncinya gini yang penting sebenarnya. Kalau kita punya bilangan genap ditambah genap, maka itu akan menghasilkan bilangan genap juga. Contoh paling gampang 2 tambah 2. Hasilnya 4. 4 genap bukan? Genap 4 ya. Tapi kalau kita punya genap tambah ganjil, maka itu akan menghasilkan suatu bilangan ganjil. Contoh 2 tambah 1. 2 tambah 1 kan jadi 3. 3 ganjil. Yang lain deh boleh. Genap 10. 10 tambah 5 deh. Genap tambah ganjil kan jadi 15. 15 ganjil. Itu ya. Lalu kalau misalnya ada suatu bilangan asli dikuadratkan, maka yang genap akan tetap genap, yang ganjil akan tetap ganjil. Gak ngaruh. Contoh 2 pangkat 2. 2 kan genap. Hasilnya 4. 4 juga genap. Gitu. Kalau ada misalnya 3 pangkat 2. 3 kan ganjil. Maka kalau dipangkatkan 2 hasil 9 ganjil juga. Karena di sini kan ada pangkat 2 nih konteksnya. Gitu ya. Jadi Mister ambil dulu contoh yang simpelnya. Kemudian ada apa lagi? Ada 2N. 2N menarik ya. Kalau ada 2 kali N, maka ya pasti dia akan membentuk bilangan genap. Kalaupun awalnya ganjil, dikali 2 jadi genap. Contoh, kalau yang genap dulu ya, 2 kali 2 udah pasti jawabannya genap, 4. Tapi seandainya 2 dikali 1, 1 itu kan ganjil ya. Hasilnya menjadi 2, menjadi bilangan genap. 2N termasuk juga kelipatannya. Misalnya 4N. Di sini kan ada 4N nih, nanti kita pakai. Itu juga pasti akan menghasilkan bilangan genap. Contoh 1 kali 4, awalnya kan 1 tuh ganjil. Dikali 4 jadi genap, hasilnya jadi 4. Jadi itu kunci-kunci yang harus kalian tahu nih untuk mengerjakan soal ini. Dan terakhir, kalau ada ganjil ditambah ganjil, itu akan menghasilkan genap. 1 tambah 1 jadi 2, genap. Tapi kalau ada ganjil tambah ganjil tambah ganjil, jadi 3 kali gitu ya ganjilnya, maka dia akan baliknya menjadi ganjil. Karena ganjil tambah ganjil itu kan jadi genap. Genap tambah ganjil, tadi di awal kita udah sepakat genap tambah ganjil jadi ganjil. Ya itu sebenarnya lanjutannya aja gitu kan, lanjutannya aja. Maka coba kita prediksi pernyataan ini menggunakan teori yang sudah kita dapat nih. Jadi nanti kalau kalian suruh menentukan genap ganjil, nextnya harus ingat ya apa aja yang penting-pentingnya. Maka kalau kita punya N pangkat 2, mau dia genap pasti tetap genap. Ini kita fokus ke sini dulu ya. Mau dia ganjil, tetap aja dia ganjil N-nya. Jadi untuk N genap akan tetap genap, N ganjil akan tetap ganjil. Tapi kalian lihat, ketika nanti N pangkat 2-nya dikalikan dengan 2, tadi dikali 2, maka semuanya akan berubah menjadi genap. Sekalipun dia ganjil akan berubah menjadi genap. Tadi Mister contohin 1 kali 2. 1 itu ganjil, dikali 2 jadi genap. Maka 2N pangkat 2 ini akan menghasilkan bilangan genap. Ditambah 2 kali N. Tadi segala sesuatu bilangan aslinya kalau dikali 2, maka semuanya akan membentuk bilangan genap, ya kan? Mau dia awalnya ganjil, 1 dikali 2 jadi genap. Mau yang genap, 2 kali 2 tetap pasti genap. Maka genap tambah genap ditambah 1. Nah,
1 itu kan ganjil ya, masuknya bilangan ganjil. Maka kalau ada genap tambah genap, pasti dia tetap genap, sesuai yang pertama. Tapi ketika genap ditambah ganjil, 1 itu kan ganjil ya, maka dia akan berubah menjadi ganjil. Dengan kata lain, pernyataan 1 ini benar. Jadi untuk nilai 2n pangkat 2 plus 2n tambah 1 pasti akan menghasilkan suatu bilangan ganjil. Seperti itu. Artinya kalau 1 benar, jawabannya nggak mungkin yang C, nggak mungkin yang D. Masih banyak yang harus kita cek. Nah, sekarang kita cek dulu pernyataan 2. Karena sudah jelas kalau 2 salah, jawabannya adalah B, 1 dan 3. Tapi kalau 2 benar ya udah makin repot. Artinya kalau 2 benar harus cek 4 gitu ya. Nah, sekarang kita cek nomor 2. Nomor 2 di bawah aja lah ya. Nomor 2 kita punya n tambah 1 kuadrat tambah n itu menurut si pernyataan 2 akan menghasilkan bilangan ganjil. Nah, ini coba kita bagi nih. Bagaimana kasusnya kalau n-nya itu genap dan n-nya itu ganjil. Jadi kita bagi kasus dulu nih biar kelihatan kalau dia genap hasilnya jadi gimana, kalau ganjil hasilnya jadi gimana. Oke, sekarang kita anggap n di sini tuh adalah suatu bilangan genap. Kalau n-nya suatu bilangan genap, maka bilangan genap ditambah ganjil, 1 itu kan ganjil ya, pasti akan menghasilkan suatu bilangan ganjil. Jadi genap tambah ganjil akan menghasilkan bilangan ganjil. Bilangan ganjil dikuadratkan akan tetap menjadi bilangan ganjil gitu. Berikutnya, n itu kan tadi bilangannya genap kan, kita simpulin dulu yang pertama n-nya harus genap. Maka ganjil tambah genap akan membentuk bilangan ganjil. Ingat, ganjil tambah genap akan menjadi ganjil. Sekarang kita coba kalau seandainya n-nya ganjil, bilangan ganjil. Maka ganjil tambah 1 itu ganjil, ganjil tambah ganjil jadi genap. Ya kan? Ganjil tambah ganjil jadi genap. Genap dikuadratkan nggak ngaruh gitu kan, tetap aja dia akan menjadi genap. Kalau bilangan genap dikuadratkan, tetap aja dia menjadi bilangan genap kan. Artinya genap ditambah tadi n-nya apa? Ganjil ya, yang lagi kita uji. Maka genap tambah ganjil hasilnya menjadi bilangan ganjil. Jadi mau n-nya berupa bilangan genap atau n-nya berupa bilangan ganjil, hasil akhirnya akan membentuk bilangan ganjil. Artinya pernyataan 2 juga benar. Artinya kalau 1, 2 benar, tinggal cek pernyataan keempat. Jadi penentunya di pernyataan keempat. Kalau 1, 2, 4 benar, maka jawabannya pasti yang E. Tapi kalau 4 salah, artinya jawabannya yang A. Karena 1 dan 2 udah pasti benar, nggak mungkin yang B. Seperti itu. Nah, sekarang kita cek pernyataan nomor 4. Kita punya 2n tambah 1 dikuadratkan. Nah, kalau kita punya 2 kali n, pasti itu akan membentuk suatu bilangan genap ya. Ingat tadi 2n pasti genap. Mau dia misal n-nya ganjil, 2 kali 1 hasilnya 2, genap. Mau dia n-nya genap, 2 kali 2 hasilnya 4, genap juga. Jadi di sini dalam kurung ini adalah genap ditambah, tapi lihat dia ditambah 1. 1 itu bilangan ganjil. Genap tambah ganjil akan membentuk bilangan ganjil. Dimana sekalipun dia dikuadratkan, ganjil dikuadratkan, misalnya 1 pangkat 2 ya 1, 3 pangkat 2 9, ganjil tetap ganjil kalau dikuadratkan, maka nggak ngaruh kalau dikuadratkan. Maka di sini pernyataan 4 salah, karena harusnya 2n tambah 1 dikuadratkan akan menghasilkan suatu bilangan ganjil. Maka karena 4 salah, jawabannya adalah yang A. Yang benar adalah 1, 2, dan 3. Nah, boleh deh, karena ini masih latihan, Mister coba untuk membuktikan pernyataan 3 ya. Oke, kalau kita punya 2n tambah 4n kuadrat, dia bilang hasilnya genap. Kalau kita punya n, mau itu ganjil atau genap, kalau dikali 2, pasti akan menghasilkan bilangan genap. Gitu ya, 2n pasti genap. Lalu, kita punya n kuadrat. N kuadrat itu mau dia genap tetap genap, mau dia ganjil tetap ganjil. Tapi nanti hasilnya dikali 4. Jadi kalau semua bilangan dikali 4, nanti akan menghasilkan bilangan genap juga.
Contoh, kita ambil yang paling gampang, bilangan ganjilnya 1 lah ya. 1 pangkat 2, 1 ganjil kan. Tapi kalau 1 dikali 4, jadinya 4 genap. Kalau kita ambil genap nih, 2 pangkat 2, 4. 4 kali 4, 16. 16 jadi genap juga tetap. Jadi yang semuanya pada akhirnya akan menjadi genap kalau dikali 4. Maka genap tambah genap pasti hasilnya bilangan genap. Sehingga pernyataan 3 terbukti ya, akan menghasilkan bilangan genap. Sehingga jawabannya adalah yang A, 1, 2, 3 saja yang benar. Nah, yang begini-begini memang rada repot, tapi sebenarnya nggak sesulit soal-soal yang memang susah gitu. Ini tinggal pakai logika aja selama kalian tahu dasar-dasarnya ya. Genap tambah genap, genap. Ganjil tambah genap, ganjil. Kalau ada 2 kali N, pasti hasilnya genap, karena dikali 2 gitu. Kalau ganjil tambah ganjil, jadi genap gitu, dan lain-lain gitu ya. Asal kalian tahu aja sebenarnya basicnya. Seperti itu. Kalau ada yang masih bingung, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, kita lanjut lagi ke nomor 14 ya. Oke, sekarang masuk ke fungsi kuadrat. Gampang banget nih kalau udah tahu caranya. Perhatikan grafik fungsi kuadrat di bawah ini. Berdasarkan grafik di atas, manakah pernyataan yang benar? Gampang ini. Kita lihat, dari grafik itu kita bisa mendapatkan titik apa aja nih. Ada 2 titik nih. Di sini tuh adalah titik puncak. Jadi kita punya yang pertama adalah X puncak dan Y puncak. Berapa tuh titiknya? 2,9, 2,9. Dan kita punya apa nih? Ada satu sini, ada satu titik nih. Satu titik sembarang ya. Satu titik sembarang. Ya kita misalkan aja titik X, Y ya. Yang nilainya adalah 3,8. Oke. Ya. Di sini kita mau menentukan apa aja. Berdasarkan grafik di atas, manakah pernyataan yang benar? Memotong sumbu X di titik min 1,0. Ini nggak jelas ya, nggak bisa ditebak-tebak ya. Jangan kalian tebak-tebak, ini pasti min 1 mister. Mana angkanya aja nggak ada gitu kan. Mana kalian bisa nyimpulin di min 1,0. Memotong sumbu Y di titik 0,4. Nggak bisa ya, ini nggak ada angkanya juga. Kita nggak boleh nyimpulin dia motong di 0,4 kalau nggak ada angka pastinya. Gitu ya. Lalu kalau fungsi X-nya dimasukkan 5, hasilnya 0. Nggak tahu juga, harus punya persamaannya. Diskriminan bernilai negatif. Nah, ini yang bisa kelihatan nih. Kita ingat, kalau diskriminannya bernilai lebih kecil dari 0, negatif, maka kesimpulannya dia tidak akan memotong sumbu X di 2 titik. Masalahnya dari pernyataan 4 ini udah kelihatan. Dia memotong sumbu X di 2 titik. Sehingga nggak mungkin diskriminannya bernilai negatif. Malahan diskriminannya bernilai lebih besar dari 0. Sehingga pernyataan 4 ini udah jelas salah. Asik, lumayan, eliminasi satu pernyataan tanpa ngitung gitu ya. Nah, sisanya untuk menguji pernyataan-pernyataan yang lain, kita harus mencari persamaannya. Bagaimana mencari persamaan kuadrat jika diketahui X puncak, Y puncak, dan satu titik sembarang? Ya harus tahu sih, kita pakai rumus Y sama dengan A dalam kurung X min X puncak kuadrat ditambah Y puncak. Cari dulu A-nya, gitu ya. Dimana Y-nya kita masukin 8, ini X puncak, Y puncaknya ya. Sama dengan A dalam kurung X-nya kita masukin 3 dikurangi X puncaknya 2 kuadrat ditambah Y puncaknya 9. 8 sama dengan A, 3 kurangi 2, 1 kuadrat, ya udah 1 gitu ya, nggak penting, tambah 9. Maka kita peroleh nilai A-nya adalah min 1. Nah, kalau A-nya min 1, kita bisa cari persamaannya. Artinya menjadi Y sama dengan A-nya min 1 dikali X sama Y-nya biarin, jangan diganti. X puncak, Y puncaknya masukin lagi. Min 2 kuadrat ditambah 9. Itu Y puncaknya ya. Ya udah, tinggal hitung kan. Kalau kita hitung, ini menjadi Y sama dengan min dalam kurung. Kalau ada X min 2 kuadrat, artinya X min 2 kali X min 2. Capit ya. Jadinya X kuadrat min 4X plus 4 tambah 9. Jangan lupa minusnya masukin ke dalam nih. Capit minusnya masing-masing ke dalam. Nanti kalian akan peroleh persamaannya menjadi Y sama dengan minus X kuadrat tambah 4X tambah 5.
Mister punya feeling persamaan ini pasti benar. Kenapa? Ingat, kalau nilai A-nya negatif, dia sedih. Gitu kan? Grafiknya terbuka ke bawah. Maka Mister punya feeling ini pasti benar. Kalau misalnya kalian dapat X kuadrat yang positif, smile. Itu udah aneh tuh. Sama gambar aja udah nggak sesuai. Itu kan salah satu ciri aja ya. Mister punya feeling dari situ aja kelihatan. Maka sekarang kita udah punya persamaannya. Nah, sekarang kita coba dulu mengecek pernyataan nomor 1. Memotong sumbu X. Namanya titik potong sumbu X. Itu bisa kita dapat ketika nilai Y-nya sama dengan 0. Jadi titik potong sumbu X ketika nilai Y-nya sama dengan 0. Masukin Y-nya yang di persamaan ini ganti jadi 0. Tapi kalau kita ganti Y-nya jadi 0 sama dengan min X kuadrat plus 4X plus 5, ribet tuh. Nanti kita harus memfaktorkan untuk mencari X-nya. Maka jangan begini cara mengerjakannya. Mending kita uji saja apakah min 1,0 itu merupakan titik potong sumbu X. Jadi kita masukin, kita ganti X-nya jadi min 1, apakah hasilnya menjadi 0. Jadi kita pakai metode substitusi aja nih. Sekarang Y-nya kan harus 0. X-nya kita ganti jadi min 1. Jadi min X kuadrat artinya min 1 kuadrat ditambah 4 kali min 1 tambah 5. Maka min 1 kuadrat jadinya 1. 1 ada minus di depan jadi minus 1. Minus 1 minus 4 jadinya minus 5. Minus 5 tambah 5. Jadi 0 sama dengan min 5 tambah 5. Betul ya? 0 itu adalah min 5 tambah 5. Maka pernyataan 1 benar. Seperti itu. Kemudian kita lihat pernyataan 2. Kalau misalnya 2 salah, jawabannya yang B. Karena udah jelas 4 mah pasti salah. Gitu ya. Artinya kalau 2 salah aja, artinya nggak mungkin yang E, nggak mungkin yang A, pasti jawabannya yang B. Artinya kita coba aja cek pernyataan nomor 2 aja. Memotong sumbu Y di titik 0,4. Kalau kita mau mencari titik potong sumbu Y, itu terjadi ketika nilai X-nya sama dengan 0. Ya kalian ceklah apakah kalau X-nya 0, Y-nya 4, atau kalau nggak tadi substitusi aja langsung ya. Kita ganti Y-nya jadi 4 sama dengan X-nya ganti jadi 0. Minus 0 kuadrat tambah 4 kali 0 tambah 5. Maka 4 sama dengan 5. Ah, nggak pas nih. Masa 4 sama dengan 5? Artinya titik potong sumbu Y-nya bukan di 0,4. Di mana, Mister? Ya kalau kalian mau tahu ya ganti X-nya jadi 0, lihat Y-nya berapa gitu kan. Tapi yang jelas dia bukan di 0,4. Karena 2 salah, 4 salah, otomatis pasti jawabannya adalah yang B. 1 dan 3. Gitu. Nah, kalau kalian penasaran untuk menguji yang pernyataan 3, karena ini masih latihan, gampang aja ya. Ini kan dia bilang kalau X-nya 5, hasilnya 0. Ya kalian tinggal ganti aja substitusi nilai X-nya jadi 5. Itu kan jadinya minus 5 kuadrat minus 25 minus 25 tambah 4 kali 5 20 tambah 5 0. Bener tuh. Pas tuh, kalian tinggal uji aja tuh. Substitusi X-nya 5, nanti kalian dapat Y-nya pasti 0. Seperti itu. Ya, ada yang masih bingung untuk mengerjakan soal ini? Kalau ada yang masih bingung, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Lumayan panjang ya pembahasan untuk 2 soal ini ya. Tapi mungkin ini kan Mister bikinnya rapi, caranya terstruktur satu persatu. Tapi ya kalau kalian nanti udah terjun langsung mengerjakan soal-soal seperti ini kan nggak perlu rapih-rapih banget kayak Mister gini kan. Kalian bikin potretan kasar aja, yang penting dapat gitu kan ya. Seperti itu. Yuk kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Oke, kita lanjutkan lagi ke soal 15-16 lah ya. 2 soal lagi lah ya, karena durasinya tadi 2 soal yang nomor 13-14 itu cukup panjang penjelasan Mister gitu ya. Biar ngeditnya tidak terlalu capek, Mister ya udah kita mulai di nomor 15-16 aja dulu ya. Oke, nomor 15 kita lihat. 12A dibagi B tambah 3A tambah 1 sama dengan 4. Manakah hubungan antara, oke ini sahabat kita semua ya, kuantitas PQ. Biasanya soal-soal tentang kuantitas PQ itu nggak terlalu susah sih. Mister seneng sih dibandingin soal-soal tentang tadi 1 benar, 2 benar, 3 benar gitu. PQ biasanya lebih gampang. Nah, di mana P itu adalah A dan Q itu adalah B. Jadi di sini kita suruh menentukan hubungan A dan B saat kita punya persamaan seperti ini.
Ya udah, kalau Mister ngeliat persamaan gini ya coba selesaikan dulu aja kan. Satunya pindahin dulu ke kanan. Positif jadi negatif. Maka 12A dibagi B tambah 3A sama dengan satunya pindah ke kanan, 4 kurangi 1 menjadi 3. Udah gini, ya udah coba Mister kalikan ke sini kan supaya hilang nih per yang di bawah ini, atau kedua ruas kalikan B plus 3A gitu bahasanya kan. Maka 12A sama dengan 3 kali B plus 3A. 12A sama dengan capit-capit. Boleh. Atau mau langsung kalian bagi 3 di kedua ruas juga boleh. Ya, Mister capit-capit aja lah ya. Mister lebih senang cara manual. Capit-capit jadinya 3B tambah 9A. Ya udah, pindah ruas kan? 9 pindah ke kiri supaya A dan A kita satuin. Maka 12 dikurangi 9, 3A sama dengan 3B. Bagi 3 kan? Jadinya A sama dengan B. Ya udah, kuantitas P sama dengan kuantitas Q. Karena A sama dengan B. Jawabannya yang C. Itulah yang Mister bilang. Kalau soal tentang kuantitas itu biasanya nggak terlalu susah. Gitu, lebih gampang malah Mister lebih ribet kalau udah suruh pernyataan 1, pernyataan 2 cukup, tadi 1 benar, 2 benar, 3 benar, itu lebih ribet sih menurut Mister ya. Oke, kita lihat lagi satu lagi nomor 16 saya. Pada garis bilangan posisi pecahan 5 per A di sebelah kiri pecahan 6 per B dengan A dan B nya positif, artinya dia tuh dua-duanya merupakan bilangan positif ya, karena A dan B nya juga positif. Manakah hubungan yang tepat antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Jadi kalian bayangin, kalau kita punya garis bilangan, dia positif ya. Positif itu artinya nih 0, dia lebih dari 0 gitu ya. Dimana dia bilang kalau pada garis bilangan 5 per A itu posisinya berada di sebelah kiri 6 per B. Ya, maka dengan kata lain boleh nggak Mister sebut bahwa 5 per A itu lebih kecil daripada 6 per B. Nah, itu kuncinya. Ternyata 5 per A itu adalah lebih kecil dari 6 per B. Bener dong? Karena kan posisinya di garis bilangan lebih sebelah kiri. Maka, ya udah. Ini tinggal kita kali silang aja kan. B-nya kali ke sini, A-nya kali ke sini. Menjadi 5B lebih kecil daripada 6A. Beres, langsung dapat jawabannya guys. Makanya gampang banget kalau udah ngomongin kuantitas PQ. Mister seneng banget nih. Maka kita lihat kan, 5B lebih kecil dari 6A. Maka P lebih besar dari Q. Gitu kan, 5B lebih kecil. Jangan salah nih nandainnya nih. Udah sampai keren, salah nandain di akhir. Gak lucu banget kalian salahnya di situ kan. Hati-hati lihat tandanya ya. Ini kan 5B-nya di sebelah kanan lebih kecil daripada 6A. Artinya 6A lebih besar daripada 5B. Dengan kata lain, P lebih besar dari Q. Sehingga jawabannya adalah yang A. Seperti itu. Cukup mudah ya untuk kuantitas PQ, tapi nanti kita lihat soal kuantitas PQ di berikutnya. Sepertinya tidak akan semudah ini lagi gitu ya. Kita lihat nanti, tapi karena durasinya sudah panjang, nanti Mister ngeditnya terlalu panjang gitu ya. Cukup capek. Jadi kita cukupkan dulu ya sampai di sini ya. Nanti kita lanjutkan lagi di 17, 18, 19, 20 di video berikutnya gitu. Jadi silakan kalian pelajari lagi dari nomor 13 sampai ke 16. Kalau ada yang masih bingung, silakan kalian tanyakan. Tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau ada yang punya pendapat, Mister kayaknya ini caranya lebih cepat kalau begini deh. Bisa nggak ya Mister? Boleh di-share aja di kolom komentar pendapat kalian gitu ya. Atau Mister kayaknya ini kurang tepat, harusnya begini. Silakan di-share aja di kolom komentar. Oke? Mister cukupkan dulu pembahasan di sini. Akhir kata Mister tutup dengan selamat belajar para pejuang. Tetap semangat dan konsisten dalam belajar. Dadah semua. Sampai ketemu di part terakhir set ketiga soal PK di nomor 17 sampai 20.